Ya, halo teman-teman, di mana saja yang saya kagumi dan sayangi. Saat ini saya mau memperlihatkan satu solusi air keluarga untuk kebutuhan air minum. Teknologi ini mampu mengolah air payau, air keruh, air berbau, air sumur, air berkapur, dan lain-lain sebagainya menjadi kualitas air yang bersih dan higienis. Seperti apa step by stepnya dan seperti apa mesinnya atau solusinya, inilah water sheet water bio unilux pasti namanya ini. Intinya ini adalah teknologi membran reverse osmosis seperti ini dusnya ya. Membran reverse osmosis kapasitas 100 GTD atau setara dengan 12 galon per 24 jam. Jadi kalau setengah hari itu kurang lebih 6 galon. 6 galon 19 liter seperti itu. Jadi yang pertama, kita akan memulainya supaya bisa kelihatan. Nah, kitanya seperti ini kalau sudah jadi. Step yang pertama, dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 filter. Filter pertama, dia dilengkapi dengan 3 housing filter. Oke. Jadi yang pertama, dia dilengkapi dengan 3 housing filter. Yang ini bisa diisi bagian dalamnya, kemudian isinya bisa diganti kapan saja. Seperti ini ya, digambar ya. Filter yang pertama yang clear biasanya menggunakan filter spon atau bahasa Inggrisnya filter sedimen atau filter pengendapan. Jadi ini sangat akurat untuk menahan kotoran fisik seperti pasir, lumpur, lumut, kerikil dan lain sebagainya. Dan rata-rata pori-pori yang digunakan di sini 0,1 mikron. Artinya dengan melewati satu housing filter ini, maka air yang sudah terlewati sudah bebas dari kotoran fisik, bro. Nah, inilah di step yang pertama ya. Air masuk, disaring, baru masuk ke filter kedua. Apa filter kedua ini? Biasanya digunakan granular aktif karbon. Fungsi dari granular aktif karbon ini adalah untuk proses peresapan seperti bau misalnya, kemudian warna, kemudian rasa yang ada di dalam air, jadi akan diresapkan oleh karbon aktif. Dan ini memiliki masa atau waktu pergantian itu kurang lebih, kalau air PDAM rata-rata di angka 1 tahun, kalau misalnya air sumur tergantung kualitasnya, tapi rata-rata kurang lebih 3 hingga 6 bulan ya. Oke. Bahannya sendiri terbuat dari karbon pilihan atau arang yang sudah diseleksi sedemikian rupa dan menghasilkan satu filter yang betul-betul akurat untuk menyaring bau. Dan yang ketiga, filter CTO, carbon block filter. Jadi ini bahan dasarnya adalah karbon juga, tapi sudah dipres, kemudian dilapisi dengan beberapa serat saringan dan beberapa jaringan. Ini sangat akurat untuk untuk peresapan dan sedimentasi. Jadi dua fungsi filter yang sebelumnya ini menjadi satu di CTO atau carbon block filter, karena fungsinya ganda. Jadi selain dia filter, dia juga meresap. Ini di filter yang ketiga. Ini 3 filternya. Lalu langkah selanjutnya adalah saya bongkar-bongkar saja, karena kita langkah selanjutnya, nah, jadi rangkaian reverse osmosis untuk rumah tangga seperti ini bisa posisinya standing atau berdiri, atau bisa dilengketkan di tembok untuk pemasangannya, atau bisa saja kalau yang sudah ada kitchen set ditaruh biasanya di dalam kitchen set bagian bawah ya. Nah, jadi filter-filter ini
akan didorong dengan adanya booster pump. Booster pump di sini listriknya sangat ringan, hanya 24 volt dan itu pun tenaga DC. Jadi itu untuk mendorong apa namanya? Ada contoh booster enggak ya? Enggak ada ya? Nah, pokoknya booster pump lah 24 volt. Itu DC semua ya. Di sini cuma adaptornya. Jadi setelah melewati 3 filter ini, baru dia masuk ke filter yang namanya filter membran. Filter membran ini adalah filter yang memiliki pori-pori sangat kecil sekali, sehingga air yang melewati filter membran itu harus dibantu oleh booster pump. Sehingga kualitas air yang keluar dari booster pump itu betul-betul kadarnya adalah H2O atau air murni. Komposisi di bawah TDS-nya itu di bawah kalau untuk yang tipe rumah tangga ya, itu rata-rata di bawah 15 ppm kalau air sumur. Tapi kalau air PDAM bisa di bawah 10 ppm seperti itu. Nah, itulah fungsinya filter membran, membagi air menjadi dua. Yang terbuang sudah, yang bersih sudah. Nah, seperti itu. Selanjutnya air nanti akan tertampung di dalam. Nah, di sini kelebihannya kita tidak menggunakan galon lagi, guys. Jadi ada namanya tangki. Air yang dihasilkan dari proses filterisasi yang sudah selektif ini akan ditampung di dalam tangki air. Nah, ini presornya lumayan tinggi. Ini kapasitas tampungannya kurang lebih 5,5 liter, ya, 5,5 liter. Kemudian dari hasil air yang sudah diolah tadi tertampung di sini, kita sudah tidak menggunakan galon lagi. Dari air yang sudah tertampung di sini, barulah dia keluar lagi, tetapi harus melewati biokarbon. Biokarbon ini sendiri fungsinya untuk menormalkan rasa air. Ada yang kadang-kadang rasa airnya kecut misalnya. Nah, ini juga berfungsi sebagai untuk menambah pH yang ada di dalam air. Tapi memang kadang-kadang kalau air itu pH-nya turun ya. Atau kadang-kadang juga ada tambahan biomineral kalau saya sebut, tapi kadang-kadang orang sebutnya bioenergi seperti itu. Ini tujuannya sama, yaitu untuk menambah kandungan mineral yang sudah terbuang. Kemudian dari air yang sudah bersih melewati ini, kandungan mineralnya mantap lagi, alami, bersih, sehat dan segar. Dan memang teknologi reverse osmosis ini kelebihannya belum ada ditaruh di sini untuk ultraviolet atau UV ya, untuk lebih selektif untuk membunuh kuman dan bakteri. Tetapi setiap pemesanan tentu kita menyediakan solusinya, bro. Artinya kalau mau tambahan UV ya kita tambah UV-nya seperti itu. Jadi inilah satu set rangkaian reverse osmosis. Dia terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 filter, kemudian 1 booster pump, kemudian 1 tempat penampungan air, dan instalasinya nanti untuk bonusnya ya, bonus setiap pemesanan, instalasinya itu menggunakan selang. Selang di sini ukurannya 1/4 in per 4. Mana sih kunci-kuncinya tadi ya? Seperempat. Jadi nanti di setiap pemesanan itu sudah ada kuncinya, sudah ada kunci dari semua housing filter dengan seal-sealnya sudah ada di sini. Selangnya juga sudah ada. Kemudian tidak lupa juga ada connecting dari keran utama, misalnya air keran utama, jadi yang masuk ke dalam RO ini dratnya setengah, kemudian akan kita connect ke ukuran selang yang ada di unit RO ini 1/4 seperti itu. Jadi sekarang apa kelebihan kalau kita menggunakan mesin ini di rumah? Yang pertama, kelebihannya tidak ada kekurangannya. Nah,
kita bisa lebih leluasa menjaga kualitas air, tidak was-was. Kita juga lebih leluasa mau pasang di mana sesuai dengan tempat dan tidak kita otak-atik lagi. Dan satu set membran sistem pengolahan ini sangat-sangat baik sekali untuk untuk kesehatan tentunya ya. Cuma kita belum tidak di kapasitas kami bukan sebagai orang medis, tapi rekomendasinya adalah setiap instansi yang berkaitan dengan kesehatan tentu sudah tidak asing lagi ketika kita menyebut teknologi membran reverse osmosis system. Jadi selanjutnya kita tunggu pesanannya dan terima kasih. Bye bye.